Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fazilani Bala Cahya dengan NIM 222022072 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang. Di sini saya akan mempresentasikan bab 3 Pendidikan Pancasila mengenai Pancasila dalam kajian sejarah. Ada pula pertanyaannya, yang pertama, apa pengertian Pancasila? Kedua, nilai-nilai Pancasila sudah ada sejak kapan? 3. Sebutkan Pancasila sebagai kajian sejarah bangsa Indonesia. 4. Apa saja tahapan perkembangan Pancasila sebagai dasar negara? A. Nilai-nilai Pancasila dalam sejarah Indonesia. Nilai-nilai Pancasila sudah ada sebelum bangsa Indonesia merdeka, yaitu berupa nilai-nilai adat istiadat yang tertanam dan terselenggara dalam praktik kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia sebagai pandangan hidup, sehingga bangsa Indonesia sebagai klausa materialis Pancasila. Nilai-nilai tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan untuk dijadikan sebagai dasar filsafat negara Indonesia melalui sidang BPUPKI pertama, sidang BPUPKI kedua, serta akhirnya disahkan secara yuridis sebagai dasar negara Republik Indonesia. Nilai-nilai esensial yang terkandung dalam Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Secara epistemologis, Pancasila selain sebagai dasar negara Indonesia juga sebagai pandangan hidup bangsa, jiwa dan kepribadian bangsa, serta sebagai perjanjian seluruh bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara. Proses terbentuknya negara Indonesia melalui proses sejarah yang cukup panjang sampai pada akhirnya tercapai dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. B. Pancasila sebagai kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, pada era pra-kemerdekaan. Pada era ini dibentuknya panitia kecil untuk merancang naskah proklamasi yang dikenal luas dengan nama Piagam Jakarta. Lalu dari alinea kedua dirumuskanlah Pancasila dengan sila ke-1 yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian Bung Hatta merubah sila ke-1 tadi menjadi ketuhanan yang Maha Esa. 2. Era kemerdekaan merupakan era percobaan demokrasi multipartai dengan sistem kabinet parlementer. Setelah Soekarno menerapkan sistem demokrasi terpimpin, pemberontakan oleh Partai Komunis. Pada tanggal 11 Maret 1955, Soekarno memberikan wewenang kepada Soeharto atas Indonesia. Pada tahun 1998, pemerintahan Soeharto berakhir dan Pancasila kemudian masuk ke dalam era baru, yaitu era demokrasi hingga hari ini. Selanjutnya era Orde Lama. Orde Lama berlangsung dari tahun 1959 sampai 1966. Pada masa ini berlaku demokrasi terpimpin. Pada era Orde Lama munculnya pemberontakan G30 SPKI. Era Orde Baru. Era Orde Baru dalam sejarah Republik ini merupakan masa pemerintahan yang terlama dan masa pemerintahan yang paling stabil. Di era Orde Baru juga adanya era pembangunan, dan era penuh kestabilan, menimbulkan romantisme dari banyak kalangan. Era Reformasi. Memahami peran Pancasila di era Reformasi, khususnya dalam konteks sebagai dasar negara, dan akhirnya memiliki persepsi dan sikap yang sama terhadap kedudukan, peranan, dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tahapan perkembangan Pancasila sebagai dasar negara. Tahap 1945 sampai 1968 sebagai tahap politis. Orientasi pengembangan Pancasila diarahkan kepada national character building
Hal ini sebagai perwujudan keinginan bangsa Indonesia untuk survival dari berbagai tantangan yang muncul baik dalam negeri maupun luar negeri, sehingga atmosfer politik sebagai panglima sangat dominan. Tahap 1969 sampai 1994. Tahap pembangunan ekonomi. Upaya mengisi kemerdekaan melalui program-program ekonomi. Orientasi pengembangan Pancasila diarahkan pada bidang ekonomi. Akibatnya cenderung menjadikan ekonomi menunjukkan keberhasilan secara spektakuler. Walaupun bersamaan dengan itu muncul gejala ketidakmerataan dalam pembagian hasil pembangunan. Kesenjangan sosial merupakan fenomena yang dilematis. Tahap 1995 sampai 2020 sebagai tahap repositioning Pancasila. Reformasi telah merombak semua segi kehidupan secara mendasar, maka semakin terasa urgensinya untuk menjadi Pancasila sebagai dasar negara dalam kerangka mempertahankan jati diri bangsa dan persatuan dan kesatuan nasional. Lebih-lebih kehidupan perpolitikan nasional yang tidak menentu di era reformasi ini. Berdasarkan hal tersebut, perlunya reposisi Pancasila, yaitu reposisi Pancasila sebagai dasar negara yang mengandung makna Pancasila harus diletakkan dalam keutuhannya dengan pembukaan UUD 1945. Dieksplorasikan pada dimensi-dimensi yang melekat padanya. Yang diperlukan dalam konteks era reformasi adalah pendekatan-pendekatan yang lebih konseptual, komprehensif, konsisten, integratif, sederhana, dan relevan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. C. Sejarah proses perumusan Pancasila. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berpidato mengenai rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian Soekarno memberi istilah dasar negara dengan nama Pancasila. Proses perumusan Pancasila secara formal dilakukan dalam sidang-sidang BPUPKI pertama 29 Mei sampai 1 Juni 1945, sidang panitia 9, sidang BPUPKI kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juni 1945, serta akhirnya disahkan sebagai dasar filsafat maupun ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tahun 1947, Insinyur Soekarno mempublikasikan bahwa pada tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Ada pula rumusan dasar negara dari 3 tokoh. Yang pertama, Profesor Muhammad Yamin, yang isinya peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketahanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua dari Supomo, isinya persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Ketiga dari Insinyur Soekarno, isinya nasionalisme atau kebangkitan nasional, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, dan PPT ini masih banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.